Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara pasti sering mendengar nasihat supaya jangan menyerah. Ada kalanya Tuhan justru meminta kita untuk menyerah. Kita akan belajar lebih dalam melalui program renungan harian ini. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Yeremia 27 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita. Seorang penjaga pantai memukul tengkuk seorang pria hingga pingsan. Ia terpaksa melakukannya karena pria itu terus meronta dan menyulitkan dirinya sendiri saat hendak ditolong dalam proses evakuasi di laut. Ketika ia dibuat tak berdaya, maka penjaga pantai bisa merangkul leher pria itu dan membawanya berenang ke pantai. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari peristiwa tersebut kita bisa belajar bahwa terkadang ada saat untuk menyerah, untuk menaklukkan diri kepada orang yang mungkin bukan sahabat kita, bahkan mungkin merupakan musuh yang akan mengambil hak kita. Bagaimana mungkin kita menyerah? Bukankah kita juga diajarkan untuk tidak mudah menyerah? Mungkin pemahaman tersebut agak sedikit membingungkan saudara, namun semua itu sangat mungkin untuk dilakukan, selama hal itu memang dikehendaki oleh Tuhan. Gandar kayu di tengkuk Yeremia adalah gambarannya. Yeremia diminta memberitahu raja-raja tetangga bahwa seluruh negeri telah diserahkan ke tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan mereka harus takluk kepadanya agar tidak mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit. Hal ini pun berlaku bagi Yehuda yang saat itu diperintah oleh Raja Sedekia. Tentunya ini perintah yang sulit dan tak menyenangkan untuk dilakukan, terutama oleh bangsa yang tegar tengkuk. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya-tanya, mengapa Tuhan menempatkan kita di posisi tidak berdaya? Mengapa Tuhan seolah-olah melukai ego kita dan tidak membiarkan kita bangkit? Belajar dari proses evakuasi yang dilakukan oleh si penjaga pantai, peristiwa tersebut mengajarkan kepada kita bahwa ada saatnya ketidakberdayaan itu membantu proses kita diselamatkan dari bahaya yang jauh lebih besar. Sayangnya dalam lanjutan kisah Yeremia tersebut, kerajaan Yehuda tidak mau menyerah, sehingga nasib mereka berakhir di ujung pedang dan pembuangan di Babel. Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang diizinkan oleh Tuhan untuk tidak berdaya. Sepertinya saudara sedang diminta oleh Tuhan untuk menyerah, tetapi bukan berarti Tuhan juga sedang tanpa daya. Jika kita meyakini segala sesuatu tetap dalam kendali Tuhan, maka kita bisa belajar menyerah pada kehendak Tuhan tanpa takut dan ragu sedikit pun. Karena sesungguhnya Tuhan sedang berupaya untuk menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami menyadari sekarang ketika Engkau memerintahkan kami untuk menyerah, bukan berarti Engkau sedang membuat hidup kami makin terpuruk, melainkan sebaliknya, Engkau sedang berusaha menyelamatkan kami dari bahaya yang lebih besar. Kami mau belajar berserah pada kehendak Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan situasi yang sedang kami hadapi. Beri kami kemampuan ya Tuhan, untuk memikul gandar kayu dan memasangnya pada tengkuk kami sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin.
Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita. Saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian semakin banyak yang terberkati. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.